dalam video kali ini saya mulai start dari bengkel Bang HS di wilayah Puncak 2. Jadi teman-teman di sini ada bengkel. Ini bengkel kalau misalnya kalian ada trouble di wilayah Puncak 2, kalian bisa kesini nih, dia nih Bang HS. Bang HS, ya, siap. Kenalan dulu dong, katanya punya YouTube. Ada YouTube-nya ya? Bang, ini buka bengkelnya dari jam berapa dan tutup jam berapa? Kalau weekend kita bukanya biasanya jam 7 sudah buka kalau weekend ya. Kalau weekday mah biasalah jam 8. Jam 8, jam 9 ya. Kita keliling-keliling dulu kan cari buat bikin video juga kan. Oh, bikin konten juga ya, bagi Bang? waktu lah gitu ya. Nama kontennya apa, Bang? Nama channelnya apa? Channel YouTube-nya Abang HS. Abang HS. Oke, teman-teman. Jadi ini teman dua sepatu juga ya. Tapi beliau nih punya bengkel di sini. Jadi kalau teman-teman ada trouble motor, kalian bisa langsung mampir di sini. Lokasinya tuh pas ada di tikungan ini. Pokoknya ini tikungannya sebelum puncak tikungan 2000 ya namanya ya. Ya, sebelum tikungan 2000. Sebelum tikungan 2000 nih kalian bisa di sini. Gak jauh dari sini. Oke, teman-teman. Jadi hari ini saya menginap di rumah Bang HS dan besok kita lanjut ke Cianjur Selatan. Oke, teman-teman. Nah, ini ada tutorial sedikit. Apa nih? Gimana, Bang? Gimana ya, Bang? Motor cross dari pedok nih. Iya. Oke. Nih, bentar. Oke. Gimana caranya, Bang? Dari pedok ya. Buset. Jadi entek banget ini. Gila, diangkat. Caranya gitu. Oh, diangkat gitu caranya ya. Ya. Gila, kuat banget loh. Jadi ini motor Bang HS yang biasa ngonten-ngonten di jalur terabas, khususnya di wilayah Puncak 2. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang suka jalur terabas, wilayah Puncak 2 nih, kalian ikutin aja channelnya Bang HS. Jadi sore ini saya akan menginap 1 malam di Puncak 2 di rumah Bang HS. Besok kita naik elf ke wilayah Cianjur Selatan. Oke, jadi tadi habis dari bengkel, saya mampir ke rumahnya Bang HS. Ternyata beliau punya sungai di belakang rumahnya. Waduh, bagus banget tuh. Lihat sungainya. Aduh, bagus banget. Jadi kita bisa mandi di sini ya, dan tidak ada sampah loh sama sekali. Ada lah satu di situ. Ada 2 di situ. Sayang banget ya. Nah, dulunya ini tempat kopi. Cuman karena peminatnya kurang, jadi tutup. Dan rencananya akan mau dijadiin apa Bang HS di sini? Buat rumah makan aja. Oh, bakar ikan kayak gitu ya. Wah, Sunda. khas Sunda lah ya. Tapi ini kayaknya ada spot-spot buat camping. Ada juga sih yang bawa tenda camp di sini. Makan di sini ada. Terus nyediain juga. Nyediain juga. Oh, gitu. Kalau orang mau datang ke sini bisa emang? Maksudnya boleh-boleh aja. Boleh aja kalau Sabtu Minggu mah ada satu sampai 2 kopi yang main di sini. Oh iya, sampai sekarang masih ada. Oh, berarti. Yang dari dulu udah tahu mah ngajak makan di sini makan. Oh, gitu. Berarti boleh saya spill dong lokasinya. Boleh. Boleh ya? Itu patokannya ada warung viral kan yang di situ ya? Apa namanya? Warung sawah batu. Sawah Batu. Warung sawah batu. Warung Sawah Batu. Jadi di sebelah sana teman-teman. Jadi di Puncak 2 itu ada banyak warung yang viral. Salah satunya adalah Warung Sawah Batu. Nah, ini jembatan ini. Pokoknya sebelum jembatan ini tuh ada rumah di atas, di tikungan. Nah, itu dia rumahnya. Wah, nanti kalau misalnya kalian mau tanya-tanya ke bengkelnya aja langsung ya Bang ya. Yang tadi ya. Tuh. Wah, gila keren banget, Ini mahal. Dan pernah ditawar berapa Bang rumahnya? 2 digit. 2 digit. 2M teman-teman, pernah ditawar rumahnya tapi nggak dijual. Karena nggak bakalan dapat lagi rumah seperti ini. Nah, kalian kalau misalnya mau camping-camping ke sini bisa banget ya. Kalian tinggal minta izin sama Bang HS. Mungkin ada biaya berapa, nggak mahal paling. Atau kalian mau sekedar ngopi-ngopi di sini mungkin bisa aja, nanti tinggal bilang sama Bang HS berapa biayanya. Murah lah, pasti nggak mungkin mahal. Nanti di sini nih bisa. Tuh di sini juga bisa banget. Kalian bisa menikmati tempat seperti ini. Dan di sana tuh ada gunung tuh. Ada terasering, ada gunung. Bagus banget. Ini beneran. Saya baru pertama kali kesini dan melihat keindahan rumah ini. Patokannya itu jembatan ini. Ini jembatan terakhir ya kalau mau ke Puncak 2, teman-teman. Ya, itulah sedikit opening kita sebelum saya berangkat ke Cianjur Selatan. Dan ya, di video ini sampailah kita di part terakhir dalam pencarian jalur ekstrim Cianjur Selatan.
Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, sekarang saatnya saya kembali ke Jakarta dan mencari jalur ekstrim lain di Jawa Barat atau mungkin di wilayah lain. Ya, buat teman-teman yang belum nonton perjalanan jalur ekstrim Cianjur Selatan, silahkan cek dulu di playlist dengan judul Jalur Ekstrim Cianjur Selatan. Di sana saya sudah mengulas tuntas seluruh jalur ekstrim di Cianjur Selatan, mulai dari titik keberangkatan, biaya perjalanan, sampai saya menginap di mana saja selama di pelosok desa. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen atau penasaran ingin mengikuti perjalanan saya, kalian bisa melihat video ini. Tapi perjalanan yang saya akan akhiri di Cikadu ini agak sedikit kurang nyaman karena sempat terjadi hal yang tidak mengenakan di dalam elf. Semuanya akan saya tunjukkan di dalam video ini tanpa saya edit-edit. Ya, tapi ada yang kepotong sih karena nggak sempat terambil gambarnya pada saat momen-momen yang kira-kira saya berdebat dengan penumpang tersebut. By the way, buat yang sudah menonton perjalanan yang sama dari Cikadu menuju Cianjur, lalu sekarang menonton lagi perjalanan yang sama di video ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena kalian sudah meluangkan waktu untuk mendukung seluruh perjalanan Dua Sepatu. Oke lah, kalau begitu siapkan camilan kalian dan selamat menikmati perjalanan kali ini. Iya, Atasnya nyangkut. Iya. Gimana? Nggak pusing Pak kayak gitu Pak. Kenapa? Nggak pusing ngerekam sambil jalan-jalan kayak gini. Udah biasa. Saya sih pusing lihatnya. Lihatnya pusing, Oh ngerekam iya. pusing. Iya. Saya mah udah biasa, Pak. Kerjanya emang begini ya. Nyari-nyari jalan ekstrim. Mata Pak, namanya punya mata Ya gimana? ditutup atau tidur gitu gimana. Saya kan nggak mengganggu Bapak di sini kan. Oh, aduan. Jalur baru. Jadi sebenarnya untuk perjalanan malam ini saya sudah booking untuk duduk di depan karena mau konten dan berencana untuk memberikan tips lebih kepada Pak Supir dan kornetnya. Tapi ternyata bangkunya sudah diisi penumpang lain. Aduh, saya udah pusing nih gimana caranya ngambil gambar. Tapi akhirnya saya mengalah untuk duduk di belakang, tapi kornetnya justru memaksa saya pindah ke depan. Padahal saya sudah tolak berkali-kali karena saya paham penumpangnya sepertinya mau tidur dan memperlihatkan wajah yang tidak senang kalau ada penumpang yang duduk di depan. Tapi karena kernetnya tetap memaksa, jadi akhirnya saya putuskan untuk di depan dengan pemandangan seadanya alias posisi saya di tengah. Karena lagi-lagi penumpangnya nggak mau geser ke tengah, jadi ya sudahlah saya mengalah saja. Jadi seperti teman-teman lihat sekarang, pemandangannya ya seperti ini. Usut punya usut, Pak Mus atau supir Elf Cikadu ini cerita kalau penumpang tersebut memang ngotot pengen duduk di depan. Padahal sudah diinformasikan sebelumnya kalau sudah ada yang mau ngonten di posisi itu. Tapi ya mau gimana lagi. Mudah-mudahan dengan pemandangan yang pas-pasan seperti ini, teman-teman tetap bisa menikmati perjalanan di video kali ini. Oke, kita lanjut lagi.
pukul 6 pagi tujuan Cikadu Cianjur sampai di Terminal Pasir Hayam Cianjur. Dari sini saya melanjutkan perjalanan ke Jakarta via Puncak dengan menggunakan motor. Tapi karena ngantuk banget, saya memutuskan untuk mencari hotel untuk tidur dan beristirahat di wilayah Puncak. Jadi jangan diselesaikan dulu video ini. By the way, total biaya yang saya keluarkan selama petualangan di Cianjur Selatan sebesar 2 juta rupiah. Karena saya sering memberi uang lebih dari biaya perjalanan dan sering juga memberikan uang dapur pada setiap warga yang saya tempati istirahat. Untuk biaya ongkos perjalanan saya dari Cikadu sampai Cianjur Kota, biayanya Rp70.000 dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 4-5 jam perjalanan. Sekian dulu perjalanan 2 sepatu di Cianjur Selatan dan sampai ketemu di petualangan lain berikutnya. Terima kasih. Oke guys, jadi saya sudah sampai di sebuah hotel ya. Dan ini harganya 150. Ini 6 jam tadi. Saya bilang 6 jam, jadi saya numpang tidur dulu karena ini ngantuk parah. Saya mau ngasih lihat sebentar di sini seperti apa hotelnya. Oke. Ya, begini oke lah. 150 transit seperti ini oke lah. Nah, ini dia nih fasilitas ini ada sabun, handuk, terus bantalnya kita lihat dulu. Nih, bantalnya. Ya, oke lah begini buat numpang tidur doang, istirahat. Dan ada di sini ada TV, tapi nggak tahu ada Netflixnya atau nggak tahu. Coba kita nyalain dulu lah. Ini benar-benar ngantuk banget teman-teman. Babak belur badannya digoncang sama elf. Nggak ada kayaknya. Ya, oke, TV biasa. Ya, TV biasa ya teman-teman. Tapi ada air panasnya nggak tahu. Ada air panasnya nggak ya? Oh, bentar. Ini ada air panas atau nggak tahu. Ini sih belum panas ya. Ini kali ini. Nah ini. Ada juga kayaknya nggak ada air panasnya. Malah makin dingin. Bukan juga. Ya, nggak ada guys. Sama-sama nggak panas. Tapi di sini saya lihat banyak semut. Oke, ini dia nih hotelnya seperti ini ya. Oke lah. Buat tempat istirahat. Kalian ada yang pernah nginep di sini nggak? Kalian tahu nggak ini hotelnya hotel apa? Oke, saya mau bersih-bersih dulu, habis itu tidur dan nanti akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Thank you.